Oke, hai Wak, kembali lagi dengan aku Dika Adrian di produk review ya. Kali ini seperti yang kalian lihat, kita akan bahas gimbal kamera stabilizer dari Zhiyun Crane 3S. Oke, jadi ini dia gimbal stabilizer dari Zhiyun Crane 3S. Gimbal ini sudah bersama aku itu 4-5 bulan yang lalu ya, cukup lama, dan baru kali ini aku sempat bikin video reviewnya. Tapi di sini aku mau nge-review singkat aja. Di sini aku mau membahas 5 hal yang menurut aku yang penting untuk aku sampaikan ke teman-teman sebelum membeli Zhiyun Crane 3S ini. Untuk yang pertama yaitu adalah gimbal stabilizer ini memang diperuntukkan untuk kaum profesional videografi atau filmmaker, karena dia ini memang didesain memang cukup untuk mengangkat kamera-kamera yang cukup besar, dan juga ini bisa kita gunakan untuk men-setup kamera kita itu dengan rig, misalnya di rigging untuk mobil, atau kita mau mengambil scene-scene yang menggunakan jeep atau menggunakan crane. Nah, itu bisa menggunakan Zhiyun Crane 3S ini. Nah, jadi karena Zhiyun Crane 3S ini memang didesain untuk kamera profesional, yaitu seperti Blackmagic Pocket Cinema 4K ataupun 6K atau 1DX, Sony FX9 atau FS7, atau kamera tipe Canon yaitu Canon C300, bahkan kamera Red Cinema pun dia masih cukup bisa mengangkat. Untuk maksimal payloadnya itu bisa mencapai 6,5 kg. Tetapi kalau misalnya gimbal stabilizer ini tidak menopang kamera atau kamera tidak ada di atas gimbal stabilizer ini, itu gimbal ini memang cukup berat cuy. Karena beratnya itu kalau nggak ada kamera aja bisa mencapai 2,5 kg. Hanya gimbalnya doang. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalnya kita pengen olahraga, workout gitu kan, nah jadi bisa pakai gimbal ini. Gimbalnya memang cukup berat banget cuy. Oke, itu tadi poin yang pertama. Kamera ini memang didesain untuk kalangan-kalangan profesional. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang perlu kita ketahui dengan Zhiyun Crane 3S ini adalah gimbal stabilizer ini tidak bisa mobilitas yang cukup banyak. Atau kalau misalnya itu kita content creator yang pekerjaan kita itu berpindah tempat nih, dari tempat yang satu, tempat kedua, tempat ketiga. Zhiyun Crane 3S ini tidak diperuntukkan untuk seperti itu, karena dia itu sudah memiliki bobot, kalau tidak ada beban kamera aja, beratnya itu hampir 2,5 kg. Nah, aku juga sudah punya Zhiyun Crane, bukan Zhiyun Crane nih, Zhiyun Weebill S. Ini beratnya aja nggak nyampe 1 kilo. Nah, jadi ini kalau untuk traveling kalian bisa menggunakan ini. Jadi intinya kalian sebelum membeli Zhiyun Crane 3S ini pastikan kalian itu sudah mengetahui kameranya apa, terus kalian menggunakan untuk prioritas yang mana. Kalau untuk traveling mungkin kalian bisa nyari gimbal stabilizer yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau untuk profesional videomaker atau filmmaker kalian bisa menggunakan Zhiyun Crane 3S. Itu. Oke, sekarang kita taruh aja dulu di bawah Weebill S. Kemudian poin yang ketiga, Zhiyun Crane 3S ini dia sudah mengupgrade untuk bagian lock axis-nya ini. Nah, lock axis-nya ini dia memiliki 2 kali lebih aman untuk kita mengunci axis-nya. Jadi kalau misalnya kita udah kunci nih axis-nya, ini memang tidak bakalan goyang-goyang cuy. Nah, dia memang cukup kuat. Ini kamera kita bisa aman, tidak ada goyang di masing-masing axis-nya. Dia sudah mengupgrade untuk keamanan di bagian lock axis-nya. Jadi jika dibandingkan dengan Zhiyun Weebill S untuk lock axis, ini kita sudah lock ya. Ini aku sudah lock. Kalau misalnya aku merengkan gini, tuh dia udah jatuh. Jadi locknya itu nggak kuat gitu, karena ini memang udah aku sering aja tempur untuk ngerjain beberapa project. Aku memang sangat mudah menggunakan di Zhiyun Weebill S karena
desainnya cukup compact, ringan, terus mobilitas kita menjadi lebih enak kalau misal menggunakan Zhiyun Webuild S. Oke, jadi untuk kebutuhan teman-teman bisa lebih memilih sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya ingin mengangkat kamera yang cukup besar, teman-teman bisa menggunakan Zhiyun Crane 3S. Kalau misal teman-teman memiliki kamera yang kecil, kamera pocket atau kamera mirrorless, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya poin yang keempat, Zhiyun Crane 3S ini dia memiliki Smart Sling Handle. Ini dia. Smart Sling Handle-nya kita bisa langsung taruh seperti ini, terus kita kunci. Nah, gini. Jadi segala macam bentuk fitur yang ada di Zhiyun Crane 3S ini bisa kita atur melalui handle grip yang ada di sebelah sini. Jadi seperti pengaturan untuk record, terus mengganti mode Go, pen follow, POV, kita bisa mengatur langsung dari Smart Sling Handle-nya ini. Nah, ini juga sangat memudahkan kita kalau misalnya kita mengambil kondisi yang low angle. Jadi kita bisa ngatur kamera kita tuh seperti ini, jadi bisa mudah gitu. Udah lari-larian dengan Zhiyun Crane 3S ini asli tangan aku sebelah kiri pegal banget cuy. Oke, jadi untuk daya tahan baterainya itu dia ini memiliki baterai dengan kapasitas 2600 mAh, dimana kita untuk penggunaan seharian itu bisa mencapai 12 jam. Jadi bisa bertahan 12 jam untuk kita melakukan syuting dengan menggunakan gimbal Zhiyun Crane 3S ini. Dengan adanya Smart Sling Handle ini, dia sudah ada juga OLED screen. Jadi bisa kita tahu bahwa kita ini berada di mode apa. Jadi kita bisa melihat langsung dengan adanya OLED screen yang ada di Smart Sling Handle. Wah. Jadi buat teman-teman yang bakalan meminang kamera Red Cinema, kamera-kamera yang besar, teman-teman harus memikirkan untuk Zhiyun Crane 3S ini. Mungkin teman-teman bisa menggunakan gimbal ini untuk produktivitas teman-teman nih. Wah, asik. Tapi ini asli cukup berat cuy. Bener, iya kan? Bener nggak? Iya. Oke, selanjutnya poin yang kelima, yaitu Zhiyun Crane 3S ini dia memiliki extension untuk kamera dan juga mounting yang bisa kita pasangkan ke gear-gear lainnya. Nah, jadi dengan adanya extension yang bisa kita pasangkan di bagian sebelah sini, jadi kalau misalnya kita pakai kamera yang cukup gede, nah, jadi kalau misalnya kita, ini kita buka dulu aja ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita pakai extension yang ada di sebelah sini, jadi kalau misalnya kamera kita cukup besar, dia tidak bakalan kena nih di bagian sini, tidak bakalan kena di bagian roll axis gitu. Jadi bisa tetap gampang mobilitas kita untuk pergerakan kameranya itu lebih mudah, tidak ada hambatan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita pakai sling handle gini, misalnya kita posisinya seperti ini, lalu kita mau ngambil dengan keadaan low angle, jadi bisa langsung begini gitu. Wah, seru cuy. Cuman ini berat banget cuy. Aku sudah pernah menggunakan gimbal Crane 3S ini di beberapa pekerjaan dan memang menguras tenaga. Asli, serius menguras tenaga. Karena dia cukup berat, jadi bicep kita ini memang harus bagus nih kuda-kudanya. Iya, gitu. Oke, mungkin aku rasa cukup sampai di sini dulu aja video review Crane 3S ya, bukan review juga ya. Mungkin ini acuan 5 poin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan sebelum membeli Zhiyun Crane 3S. Jadi di sini aku sudah memiliki produk dari Zhiyun cukup banyak ya. Di sini ada
Kren 2S, ada Weebill S, dan juga ada Kren 3S. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan syuting kita. Misalnya kita menggunakan kamera yang profesional, kamera yang cukup besar, kita bisa menggunakan Xeon Kren 3S. Kalau misalnya kamera kita masih dalam keadaan menengah, mungkin kita bisa menggunakan Kren 2S. Kalau misalnya kita menggunakan kamera mirrorless yang cukup kecil, kita bisa menggunakan Weebill S. Tergantung semua kebutuhan yang bakalan kita kerjakan. Oke, mungkin aku rasa cukup sampai di sini dulu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Seperti biasa, aku Dika Adrian mohon pamit. Keep solid and be creative. Peace out. Dadah.